boleh diberikan kesempatan untuk membawakan perenungan mengenai satu tema yaitu Seeing with New Eyes ya. Saya Jeffrey Lim, saya seorang penyintas gangguan kesehatan mental. Saya juga seorang penginjil. Saya lulus S1 Bachelor Computing di UTS, University Technology Sydney, Australia. Yang dulu masih bangunannya masih yang coklat ya, nggak tahu sekarang saya lihat di internet kayaknya udah baru ya. Terus saya juga lulus S2 Teologi di STTRI Internasional. Saya bergumul dengan gangguan kesehatan mental di diagnosis schizoaffective disorder di Australia ya. Dan ada yang bilang juga Pak Paul Gunadi juga dia bilang saya schizoaffective disorder ya. Saya juga ada yang bilang di apa psikiater lain ada bilang saya bipolar disorder dengan gangguan psikotik. Dan saya udah keluar masuk sekolah teologi dan sekolah teologi 16 tahun dan keluar masuk rumah sakit mental pun dan mental hospital dan rumah pemulihan ada 10 kali. Tapi dalam 10 tahun terakhir saya nggak pernah kambuh dan dalam anugerah Tuhan saya dipulihkan dan karena itu saya hutang anugerah, saya mau terus bersaksi, mau terus mengabarkan firman gitu. Nah, gitu kira-kira story saya ya. Saya sudah berkeluarga dikaruniakan eh, istri dokter, seorang akupuntur, dan putri saya Fidelia Karis. Saya berbicara topik gangguan kesehatan mental karena saya hutang anugerah. Sebelumnya kita minta kekuatan kepada Tuhan dan minta anugerah Tuhan ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang diberikan. Kami bersyukur untuk momen ini Tuhan, yang Tuhan adakan. Kami bersyukur kiranya Engkau sendiri memberkati pembicaraan pada hari ini. Engkau mengurapi bibir mulut hamba Tuhan untuk menyampaikan isi hatimu Tuhan. Berkati setiap teman-teman yang mendengarkan supaya diberkati oleh perenungan pada sore hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau sendiri memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Seeing with new eyes. Bagaimana kita memandang orang-orang dengan gangguan kesehatan mental? Perlukah kita melihat mereka dengan perspektif anugerah? Sebelumnya saya mengajak kita melihat satu bagian dari Alkitab. Saya bacakan ya. Dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 2. Pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Nah kemudian di ayat kedua dan ketiga dikatakan jawab Yesus, bukan dia dan bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara dalam Kristus, berbicara cara Tuhan memandang dengan murid-murid berbeda ya. Bagaimana Tuhan Yesus memandang orang-orang yang marginal dan disingkirkan masyarakat. Murid-murid memandang orang buta itu dengan judgmental, dosa siapa, dosa dia, dosa orang tuanya. Dan pandangan seperti ini nggak akan memberikan pembaharuan. Tetapi Yesus mempunyai pandangan bahwa dia memandang dengan kasih, menyembuhkan dia, dan dia mempunyai rencana di dalam hidup orang buta ini. Nah, kalau kita lihat mengenai gangguan kesehatan mental, seringkali sering timbul stigma bagi orang-orang yang dengan gangguan kesehatan mental. Mungkin pandangan orang masyarakat umum, apakah mereka mungkin malas ya, oh banyak istirahat, banyak tidur, kurang motivasi atau depresi ya. Dulu saya waktu di Sydney ya, saya pun waktu pertama kali makan obat antipsikotik itu tidur terus ya. Orang juga mungkin pikir nih orang tidur terus kenapa gitu ya. Nah juga orang di gangguan kesehatan mental itu di film-film tuh seringkali jadi tokoh-tokoh antagonis ya. Jadi digambarkan sebagai penjahat. Jarang di dalam film-film Hollywood itu digambarkan yang baik kecuali salah satunya contoh di film The Beautiful Mind ya, yang true story John Nash yang dapat Nobel ya. Nah itu betul-betul dia mengalami schizofren paranoid ya. Tapi uh, dia akhirnya bisa mengatasi gangguan halusinasi dan sebagainya, walaupun tetap masih ada gitu ya. Dan dia masih ngajar di Princeton, dan akhirnya udah tuanya meninggal ketabrakan gitu ya. Nah itu masih yang positif gitu ya. Tapi di dalam budaya-budaya yang ada sekarang ini seringkali orang memandang gangguan kesehatan mental itu, apalagi yang dari golongan gereja tertentu, saudara kita memandang mungkin punya kerasukan setan gitu ya, yang bawasan dunia roh gitu, yang roh-roh gitu ya, atau punya dosa besar, kurang beriman, kurang doa, kurang baca Alkitab dan sebagainya. Bahkan ada yang bilang mungkin ini dihukum Tuhan, bukan orang Kristen sejati.
Karena orang Kristen sejati nggak mungkin sampai kayak gitu ya. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur, pemazmur itu paling banyak bergumul dengan kehidupan ya. Ya, Mazmur paling banyak itu pemazmur ratapan. Kalau kita lihat pergumulan hidup orang kudus itu bergumul dengan pergumulan kehidupan air mata gitu dalam kesulitan ya. Kita lihat kitab Ayub dan sebagainya. Jadi kita lihat bahwa stigma-stigma ini banyak ya, dari kriminal, tidak punya masa depan, psikopat dan sebagainya, kurang motivasi, malas, terlalu mengasihani diri, gila, pura-pura, dihukum Tuhan dan sebagainya. Ini mendapat menimbulkan stigma dan dapat menimbulkan rasa malu ya. Dan rasa malu itu berbeda dengan rasa bersalah. Karena rasa malu itu lebih dalam daripada rasa bersalah. Kalau rasa bersalah itu kita melakukan sesuatu kesalahan, kita melanggar hukum, sedangkan rasa malu itu lebih ke arah diri kita sendiri. Karena kalau kita rasa bersalah itu, kita yang kita lakukan, sedangkan rasa malu adalah siapa kita. Dalam rasa malu karena stigma ini, orang bisa merasa nggak sukses, nggak mencapai sesuatu yang membanggakan di depan orang lain, merasa terbuang dan teralienasi, tidak diterima dan tidak dimiliki. Nggak ada yang mau orang itu ya, teralienasi ya, kesepian, merasa telanjang di depan umum, terekspos, dibicarakan orang, seperti perempuan Samaria misalnya, dibicarakan orang terekspos gitu ya, merasa jijik, kotor, mirip orang kusta dalam Alkitab. Nah, ini adalah yang dapat ditimbulkan oleh orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Tetapi kita sebagai orang percaya harus punya perspektif yang lain, yaitu perspektif anugerah. Kenapa? Karena orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental pun mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka diciptakan dalam dignitas dan mereka pun seperti Tuhan sendiri dan mereka perlu dalam hidup dalam komunitas. Kita nggak boleh menghina orang-orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena kalau kita menghina orang-orang yang menciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti kita menghina penciptanya, yaitu menghina Tuhan sendiri. Bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia itu berbeda dengan makhluk lainnya, Tuhan Allah Tritunggal berdiskusi dulu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Manusia punya dignitas, punya nilai, punya bahkan waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka tetap dikasih Allah. Bahkan Allah menebus mereka bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan pengorbanan anaknya sendiri. Berarti menandakan bahwa orang-orang manusia itu adalah manusia yang berharga. Nah, saudara-saudara dalam Kristus Yesus ini ada satu perspektif lainnya. Ini adalah cerita di dalam akhir zaman ya. Di Matius 25 ayat 32 sama 40. Saya bacakan dengan pelan-pelan dan kita hayati sama-sama. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai, kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan memberi engkau tumpangan atau telanjang dan memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku." Puji Tuhan. Saudara-saudara dalam Kristus Yesus, Kristus mengidentifikasikan dirinya dengan saudara yang paling hina. Orang asing, orang telanjang, orang sakit, orang di dalam penjara, orang haus. Dan saya percaya termasuk orang-orang dengan gangguan kesehatan mental. Melakukan kepada saudara Yesus
itu sama dengan melakukan kepada Yesus. Saya ulangi, melakukan kepada saudara Yesus, orang-orang percaya, itu sama dengan melakukan kepada Yesus. Bukankah gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala? Berarti ada satu kesatuan. Ketika kita melayani orang dengan gangguan kesehatan mental, kita pun melayani Yesus. Ketika kita mengasihi orang dengan gangguan kesehatan mental, kita pun mengasihi Yesus. Ini ada ayat ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita harus sadar ketika kita melakukan hal-hal perbuatan sehari-hari, ketika kita melakukan kebaikan, kita harus melakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, saya ingin lihat di dalam slide berikutnya adalah, mungkin teman-teman tahu ini siapa ya, Mother Teresa ya, Ibu Teresa ya. Kita lihat bahwa bagaimana memandang orang-orang yang tersingkir oleh masyarakat. Di sini diceritakan bahwa Ibu Teresa dari Kalkuta, dia menerima panggilan Tuhan dan Kristus menyuruhnya menanggalkan jabatan sebagai guru dan fokus berkarya di Kalkuta menolong orang-orang miskin dan sakit. Teresa itu melayani menjadi perkumpulan kongregasi misionaris cinta kasih. Jadi ordo di dalam Katolik itu banyak ya. Ada apa? Benediktan, ada Fransiskan, ada Augustinian, ada Jesuit, ada macam-macam. Dan ini adalah ordo misionaris cinta kasih ya, yang paling yang mempunyai misi untuk merawat orang-orang yang lapar, telanjang, tunawisma, orang-orang cacat, orang buta, penderita kusta, semua yang merasa tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan seluruh masyarakat, orang yang telah menjadi beban bagi masyarakat dan dihindari oleh semua orang. Dia melayani orang yang miskin dan juga orang kusta. Nah, ini ada hal yang penting ya. Nah, ada Mother Teresa pada bulan April tahun 1976, dia mengunjungi Universitas Scranton di Timur Laut Pennsylvania, di mana ia menerima medali La Storta untuk pelayanan manusia dari Presiden Universitas William J. Bryan. Ia menantang hadirin, ada 4.500 orang, untuk mengenal orang miskin di rumah dan di lingkungan lokal Anda, memberi makan orang lain, atau sekedar menyebarkan kegembiraan dan cinta. Nah, ini yang kata-kata yang penting ya. Mother Teresa melanjutkan, orang miskin akan membantu kita tumbuh dalam kesucian karena mereka adalah Kristus dalam wujud kesulitan. Orang miskin akan membantu kita tumbuh dalam kesucian karena mereka adalah Kristus dalam wujud kesucian. Ini perkataan yang dari Mother Teresa. Melayani orang miskin adalah melayani Yesus. Pada bulan Agustus 1987, Ibu Teresa menerima gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu sosial dari universitas tersebut sebagai pengakuan atas pelayanannya dan untuk membantu orang-orang yang terlantar dan sakit. Ia berbicara lebih dari 4.000 mahasiswa dan anggota keuskupan Scranton tentang pelayanan kepada orang miskin yang paling miskin, mengatakan kepada mereka untuk melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Melayani orang kusta seperti melayani Yesus. Teman-teman, nah, doktrinnya dari mana ya? Kita bisa tahu bahwa ketika kita melayani orang kusta atau orang miskin atau orang gangguan atau orang marginal, kita melayani Kristus. Bagaimana kita punya perspektif bahwa Kristus ada di dalam diri orang percaya dan dalam diri orang percaya gitu ya. Bagaimana kita mempunyai perspektif ini? Nah, kalau kita lihat salib Tuhan ya, di dalam kayu salib ya, ketika pada kayu salib ya terjadi substitusi, ada seperti transfer ya. Ketika kita lihat bahwa dosa kita ditimpakan kepada Kristus dan kebenaran Kristus diberikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Ini pengajaran penting dari Alkitab ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya Dia dibenarkan oleh Allah. Supaya kita dibenarkan oleh Allah gitu maksudnya. Jadi dosa kita ditimpakan kepada Kristus, kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Dan waktu Allah Bapa melihat kita, Dia melihat Kristus di dalam kita. Ketika Allah Bapa melihat Kristus, Dia melihat dosa kita dan ditimpakan hukuman. Ini adalah kasih Tuhan. Dan ini adalah perspektif baru. Jadi siapa di dalam Kristus ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Bapa memandang kita seperti Dia memandang Kristus. Ketika kita lihat di dalam peristiwa Kristus ketika Dia dibaptis ya, Allah Bapa bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini satu hal yang pengakuan Bapak, konfirmasi, membuat satu hal yang luar biasa gitu ya. Dan ini pun, nuansa ini pun bisa terjadi pada kita. Seperti misalnya Saudara Alfred,
Tuhan berkenan kepadamu, misalnya seperti itu ya. Bapak ketika melihat Alfred ya, Bapak melihat Kristus di dalam diri Alfred gitu ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Karena Kristus di dalam diri kita gitu. Kristus adalah anak Allah, the only begotten son. Sedangkan kita adalah anak adopsi. Kalau Bapak memandang orang berdosa, tapi dia sekarang melihat Kristus di dalam mereka gitu. Seharusnya kita pun memandang saudara kita demikian, seperti demikian. Nah, ini ada hal dari doa Yesus ya. Doa Yesus di dalam Yohanes 17. Ini doa yang indah sekali ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berikutnya, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Wah, ini satu statement yang luar biasa. Bapa mengasihi murid-murid Kristus sama seperti Bapa mengasihi Kristus. Dengan kasih yang sama, supaya mereka menjadi satu. Ini ada sharing kebahagiaan dari Allah Tritunggal, Allah ini mau di-sharingkan kepada kita ciptaannya gitu. Engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kristus adalah anak Allah, the only begotten son, sedangkan kita adalah anak adopsi. Kalau kita lihat dalam budaya sekarang ya, anak adopsi itu adalah dianggap seperti lebih rendah, betul nggak? Daripada anak natural ya. Anak adopsi dianggap lebih rendah dari anak natural sebenarnya dalam budaya-budaya biasanya secara umum. Tetapi dalam budaya Romawi nggak begitu. Kenapa? Karena dalam budaya Romawi, kita lihat bahwa dalam budaya Romawi, pada saat itu nggak seperti zaman kita ya. Pada saat itu, zaman itu bisa ada pangan itu bisa ada pestisida itu, maksudnya gitu. Bisa ada hama sehingga bisa menghancurkan pertanian gitu. Karena itu, anak natural itu bisa diabaikan. Sedangkan anak yang sudah diadopsi tidak pernah boleh diabaikan. Nah, luar biasa ketika kita anak adopsi, kita diadopsi Bapak, tetapi Kristus diabaikan karena untuk kita. Itu satu cinta kasih Tuhan kepada kita. Bapak memandang kita dan melihat kita sebagai anak-anaknya. Kristus adalah anak Allah, dan kita adalah anak-anak Allah, children of God, sedangkan Kristus adalah sons of God. Dan kita semua, Kristus menjadi yang sulung bagi kita, dan kita mau dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini saya akan slide berikutnya adalah satu seorang hamba Tuhan. Kalau kita lihat, Henry Nouwen namanya ya. Ini seorang hamba Tuhan, seorang teolog, seorang penulis, seorang tokoh spiritualitas, seorang akademisi ya. Dia itu orang yang melayani sebagai profesor di Universitas Notre Dame, Yale, sama Harvard Divinity School. Kalau kita tahu di mana dia mengajar, kita tahu dia orang pintar ya. Dia profesor yang pintar ya. Tapi dia juga banyak menulis buku-buku gitu ya. Banyak menulis buku-buku, ini salah satunya adalah Wounded Healer ya. The Return of Prodigal Son, Adam God Beloved, dan banyak, ada 39 kalau nggak salah buku yang dia tulis. Nah, dia banyak menulis buku spiritualitas di mananya yang salah satunya ada Wounded Healer ya. Dalam buku Wounded Healer ini ada konsep bahwa mereka yang mengalami penderitaan dapat lebih efektif untuk menyembuhkan penderitaan orang lain gitu. Jadi penyembuh yang terluka, kalau Anda pernah terluka dan mengalami penderitaan, Anda lebih memungkinkan punya pelayanan untuk punya pengalaman itu untuk melayani penyembuh yang terluka gitu ya. Bagaimana pelayanan rohani dapat terjadi melalui kelemahan dan penderitaan pribadi. Misalnya kalau teman-teman punya pergumulan apa ya, teman-teman bisa lebih ngerti orang yang mengalami pergumulan yang serupa gitu. Seperti ayat Alkitab dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ini konsep Wounded Healer ya. Nah ini, si Henry Nouwen ini, dia ini udah profesor ya, tapi dia akhirnya meninggalkan dunia akademisnya dan join dengan organisasi namanya LARKE. LARKE itu Bahtera, artinya dalam bahasa French itu artinya Bahtera.
Dan ini adalah sebuah jejaring internasional komunitas yang didirikan oleh Jean Vanier pada tahun 1964. Jadi apa ini LARKE? LARKE ini ya adalah rumah bersama untuk orang-orang disable mental gitu, yang dimana hidup orang-orang dalam hubungan ketergantungan dan persaudaraan. Mereka itu hidup bersama asisten dengan orang-orang gangguan kesehatan, gangguan disable mental ya bukan gangguan kesehatan mental tapi disable mental seperti yang cacat mental dan sebagainya gitu ya. Bayangkan seorang yang akademisi di perguruan tinggi yang prestis, yang tinggi gitu ya, melayani orang-orang keterbelakangan mental yang jumlahnya mungkin nggak banyak. Temennya sampai protes, kayaknya kamu levelnya bukan begini kayak gini. Kalau kita orang yang kita lihat bahwa kita misalnya orang udah S3 tapi melayani sekolah minggu gitu ya, atau melayani guru TK gitu maksud saya, itu kan levelnya udah beda gitu ya. Tapi kalau kita lihat Nowen bilang ya, dia bilang saya merasakan bahwa ada hubungan mendalam antara dilihat oleh Tuhan dan orang-orang cacat. Penting bagi saya untuk diingatkan tentang anugerah dari orang-orang cacat ini. Mereka melihat melalui tatapan senyum dan kata-kata ramah dan merasakan hati kita kalau kita ada kebencian, kalau kita ada kemunafikan. Mereka itu seperti cermin gitu ya. Seringkali mereka mampu membongkar kita kalau nggak sabar, kalau kita iritasi, kalau kita cemburu, kalau kita kurang minat kepada mereka, dan kita membuat kita jujur kepada diri mereka, orang-orang kecacat itu gitu. Bagi orang-orang cacat itu adalah yang penting adalah hubungan yang sejati, persahabatan yang nyata, kehadiran yang setia, dan banyak orang cacat dapat merasakan mereka itu suka dibuang orang tua mereka, beban oleh keluarga, gangguan bagi teman-teman mereka. Jadi mereka itu orang yang sensitif, peka, sangat peduli, sangat sangat betul-betul kalau mereka ada orang-orang yang peduli mereka, mereka mencintai mereka, hati mereka itu sangat sensitif gitu, dan mereka bisa tahu ini palsu atau nggak palsu gitu. Dengan demikian mereka dapat menyingkapkan kemunafikan kita atau kepura-puraan kita, dan mereka mengundang kita kepada kejujuran yang lebih besar dan cita yang lebih murni. Nah, ini satu buku dari Henry Nouwen ya, namanya Adam yang dikasihi Tuhan ya, Adam God Love. Nah, di dalam buku Adam yang dikasihi Tuhan, Henry menceritakan bahwa dia melayani seorang bernama Adam yang disabilitas mental dan fisik. Dia epilepsi juga, nggak bisa mengucapin kata-kata dalam banyak hal, mesti dibantu, mandi, ganti baju, cukur, sikat gigi, dan seringkali dia silent, seorang yang sangat rentan, lemah, dirawat. Tapi Henry mengatakan bahwa dia belajar banyak dari Adam. Adam adalah temanku, Adam adalah guruku, anak Adam adalah petunjuk jalanku bagiku. Seorang teman yang tidak biasa, karena dia tidak bisa mengungkapkan kasih sayang dan cinta seperti kebanyakan orang. Seorang guru yang tidak biasa karena ia tidak bisa berpikir secara reflektif atau mengartikulasikan ide atau konsep. Seorang petunjuk jalan yang tidak biasa karena dia tidak bisa memberikan arahan atau nasihat konkret apapun. Adam ini adalah konselor saya, guru saya, panduan saya yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun kepada saya, tetapi mengajarkan saya lebih dari buku apapun, profesor atau direktur spiritual. Ini hal yang luar biasa loh. Henry belajar dari banyak hal-hal spiritualitas dari Adam, daripada apa yang dia berikan kepada Adam. Kok dia bisa mikir kayak gini ya? Saya juga kadang-kadang bisa susah. Dia bisa punya pemikiran seperti ini ya. Pengalaman di Arke itu dia melihat panggilan kemuliaan hati ya. Dan saya mau kaitkan dengan ketika saya sebenarnya ada satu hal, saya itu dulu diterima di dalam komunitas Institute Reform ya. Dulu saya diterima di komunitas Institute ini saya ya waktu saya masih kurus ya. Sekarang udah gemuk ya. Ini dulu saya ada di belakang di sini dan ini saya jadi senat dulu juga ya. Nah, saya masuk di dalam angkatan satu dalam tahun 1998. Ini tempat Institut Reform itu tempat saya makin pula di dalam anugerah Tuhan. Ini adalah komunitas saya bertumbuh waktu dulu ya, sekolah teologinya gitu ya. Tapi saya lulusnya lama, saya masuk tahun 1998, cuti akademis ke Sydney, terus tahun 2003 masuk lagi, akhirnya masuk lagi sampai 2008 kambuh, 2012 masuk lagi gitu, dan 2014 baru lulus. Coba bayangkan lulusnya tahun lama banget gitu ya. Nggak ada sekolah teologi atau seminari yang bisa menampung orang bisa sampai lebih bergumulan keluar masuk 16 tahun. Jadi saya lihat ini adalah kasih karunia bagi saya. Dan kalau tadi adalah namanya La Arke, ini adalah Abri ya. Maksudnya dulu si Institut Reform itu didesain untuk
dibentuk seperti Labri gitu. Labri adalah kalau kita lihat adalah di Swiss itu adalah Labri ya, didirikan oleh Francis Schaeffer, tempat komunitas orang-orang yang mencari jawaban atas permasalahan kerohanian, spiritual, kehidupan, budaya dalam konteks budaya kontemporer gitu ya. Dan Institut Reform dibikin dalam konteks seperti ini. Dan saya masuk di dalam komunitas ini. Ini komunitas yang saya sungguh bersyukur ya. Ini adalah komunitas healing community bagi saya gitu ya. Saya pernah ngomong sama teman saya, waktu di Institut Reform, saya sering keluar kelas karena saya banyak tidur, bergumul dengan suara-suara dalam pikiran, bergumul dengan ketakutan dan kecemasan. Tapi saya dimengerti oleh dosen dan dimengerti oleh para hamba Tuhan dan teman-teman ya. Mereka sayang sama saya gitu ya. Saya boleh bertumbuh dan boleh makin kuat dan dikuatkan oleh komunitas ini gitu. Nah, karena itu kita perlu healing community. Kita harus mempunyai orang-orang apa yang bergumul dengan kehidupan itu perlu healing community. Kita mesti mempunyai pandangan care, not cure ya. Bukan berusaha untuk cure, untuk fix, tapi untuk care, untuk love, untuk healing community gereja, yayasan Kristen, rumah pemulihan Kristen, panti-panti, sekolah teologi perlu memikirkan ministry seperti ini gitu ya. Saya sudah sharing visi ya. Sebenarnya kita sedang memikirkan sekarang ini ya, sedang memikirkan yayasan Kristen untuk gangguan kesehatan mental secara offline gitu, komunitas kasih. Namanya sudah dibentuk, sedang grupnya udah ada 7 orang dan terus ada bertambah gitu ya. Yayasan Karis and Karis gitu jadinya itu Grace upon Grace sebenarnya ya kalau ya. Nah ini kita sedang mengumuli seperti ini gitu ya. Uh, dan sebenarnya rumah kami pun di Taman Mutiara di rumah Mama itu sudah dijadikan rumah singgah. Jadi kalau ada orang yang bergumul dengan gangguan kesehatan mental atau apa, ngobrol sama Mama sama saya gitu ya. Kita sudah kayak kemarin ada orang datang, kita layani sampai 3 jam gitu ya untuk ngobrol dan sebagainya. Dan itu udah satu karena saya hutang anugerah saya disembuhkan sama Tuhan, saya dipulihkan, saya hutang anugerah untuk seperti ini gitu ya. Nah, refleksi ya, apa yang kita lihat dalam marginal person atau mental handicap atau mental ill person? Apakah kita melihat dia sebagai Kristus dalam wujud kesulitan seperti Ibu Teresa, ataukah kita melihat seperti Henry Nouwen, Adam adalah temanku, guruku dan petunjuk jalanku, Adam konselor saya, guru saya dan panduan saya. Saya punya seorang teman sekolah teologi waktu saya di Institut Reform, anaknya itu kena virus toksoplasma ya. Jadi dari kecil dia sudah uh, mental handicap ya, mental handicap. Jadi seringkali sampai remaja pun, sampai besar dewasa pun harus dibantu ke toilet. Apalagi maaf kalau dia seorang perempuan, kalau dari dasar bulan pun perlu dibantu gitu ya. Jadi betul-betul perlu ditolong gitu ya. Tapi teman saya seorang penginjil itu bilang anaknya dia itu seperti profesor teologinya. Dia belajar banyak dari anaknya. Karena dia belajar sabar, belajar mengerti kehidupan gitu. Nah, saya ketika menulis buku Terang Allah dalam kehidupan, Terang Allah dalam kegelapan ya, saya pun menulis ada banyak endorsement dari teman-teman saya ya. Salah satunya itu pendeta Ivan Kristiono, jadi itu bisa dibilang mungkin penggantinya pendeta Stephen Tong ya. Dia ketika menulis itu dia bilang bahwa bukan melihat dia bilang pendeta dia tulis gelarnya dia bilang dirinya seorang sahabat. Apakah perspektif kita melihat seorang gangguan kesehatan mental? Apakah kita melihat dia sebagai orang yang marginal? Ataukah seorang sahabat? Nah, kalau kita tahu ya di dalam dulu kalau kita tahu tadi ada lagu apa Amazing Grace, How Sweet the Sound itu kan John Newton ya. Sebenarnya dia punya sahabat dekat namanya William Cowper yang depresi yang seringkali mau bunuh diri 4 kali dan dia yang menciptakan lagu There is a fountain filled with blood. Nah itu kalau tahu tercurah darah Tuhanku di Bukit Golgota. Dia ada seorang sahabat dari John Newton. Nah, padahal saya itu orang yang bergumul dengan banyak masalah dan kelemahan. Saya sering sharing dengan Pak Ivan dan di dalam buku saya di endorsementnya dia memanggil saya sebagai seorang sahabat. Terakhir ya, perspektif anugerah. Kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang berdosa, orang yang lemah yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi saudara kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita gitu ya. Saya ambil satu contoh ya. Saya punya seorang teman, saya katakan dia juga teman, walaupun saya sebenarnya belum dekat sama dia ya. Pada saat itu dia itu di Bintan kerja bareng, dia itu ada di saya itu kerja di satu villa ya.
saya sebagai IT manager, dan dia sering nyindir saya punya program. Oh, dia pernah kerja di seorang perusahaan yang lebih besar. Program kamu kayaknya kurang bagus gitu ya, kurang kurang integrated gitu ya. Dia seorang yang ini apa namanya, kritik ke saya gitu ya, kritik. Tapi ternyata dia satu hari dia itu brutal, dia itu terganggu gitu ya mentalnya ya. Dan udah dia ternyata memang punya latar belakang gangguan kesehatan mental. Dia pernah diikat, dibawa ke rumah sakit, diikat, tapi dilepas gitu ya. Pulang ke rumah bawa balok, pukulin papanya sampai meninggal. Coba bayangkan coba, papanya dipukulin sampai meninggal. Saya kaget ya seperti mendengar ini ya. Nah, di badan budaya apapun, budaya timur, budaya barat, membunuh orang tua jelas kejahatan besar ya. Mau di budaya agama pun, ya, apapun juga ya. Di dalam moralitas apapun juga ya. Tapi saya tahu orang yang terganggu mentalnya itu, dia itu kadang-kadang bisa dikelepasan, bisa kelepasan. Karena saya pun pernah kelepasan. Saya jujur saya terbuka ya. Saya pernah toko buku Momentum atau buku banyak saya dorong saya buku-bukunya. Berarti saya itu kacau lagi kelepasan. Saya tahu berarti saya pun bisa kelepasan. Saya merasa kasihan sama teman saya. Saya karena cari dia di penjara di mana gitu. Saya cari datanya. Dan pada saat saya ke penjara, saya bersama dengan satu pengurus GKY yang menemani saya bawa makanan untuk dia. Saya bawa makanan untuk dia. Ketika itu polisi bilang, kamu cobain dulu makanannya karena mungkin takut racun atau gimana. Saya cobain makanannya. Kemudian ketika saya ketemu dia, saya bilang, kamu memang salah pada orang tua kamu membunuh orang tua kamu. Tapi Tuhan mengasihi kamu. Tuhan sayang sama kamu. Maukah kamu terima Tuhan Yesus? Dan saya doa, mari kita mau doa bareng. Itu terjadi sangat singkat sekali waktunya, dan dia mau terima dan ikuti doa saya gitu sama-sama. Dan dia nangis, kita pelukan bareng-bareng gitu. Nah ini satu hal, saya sadar ya. Saya sadar saya pun seorang yang nggak layak. Saya pun butuh anugerah Tuhan. Kalau kita lihat orang yang disalib di sebelah salib Tuhan, pembunuh, penyamun itu ya, di lagu William Cowper juga ada penyamun yang di sebelahnya. Nah itu ya, itu ada orang yang nggak layak. Tapi ketika itu Tuhan bilang, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Makanya ada satu perkataan, ada dalam lagu ya, Jesus remember you when you come into your kingdom. Jesus remember you when you come to your kingdom. Nah itu satu, kita itu nggak layak. Kalau kita sadar kita benar-benar orang berdosa, makanya kita pun harus mengasihi dan mempunyai perspektif anugerah pada orang-orang yang mungkin dipandang orang itu nggak layak gitu. Kira-kira seperti itu yang saya mau sharingkan. Jadi saya simpulkan bahwa seeing with new eyes, ketika kita melihat mental illness, kita harus melihat dengan anugerah. Mereka adalah gambar dan rupa Allah. Ada Kristus yang di dalam diri mereka, dan mereka ada anak Allah yang dikasihi Bapa. Kita harus memandang mereka sebagai seorang sahabat dalam Tuhan, dan kita harus memberikan perspektif anugerah bagi orang yang berdosa. Karena saya pun diberikan perspektif begitu oleh teman-teman dan orang lain gitu. Maka saya pun harus melihat itu dengan kasih karunia Tuhan. Kita yang dihutang banyak, kita harus mengasihi lebih lagi gitu. Kiranya semua ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Solido Gloria. Thank Uh, you, Jeffrey. ya, uh, Thank you, Jeff. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut berterima kasih dan bersyukur Iya. pada Tuhan untuk Jeffrey Lim yang boleh menyampaikan sharing yang sangat-sangat memberkati. Nah, saudara, malam ini saya sedikit membuka ruangan yang lebih jauh. Saudara boleh tanya dan Pak Jeffrey boleh menjawab, men-sharingkan satu dua pertanyaan mewakili teman-teman. Apakah ada? Silakan langsung mengacung tangan dan bisa mengambil, nanti Pak Melki akan membantu. Silakan. Apakah ada? Silakan. Pak Irwan atau Bu Nini. Iya. Silakan diambil Pak. Mau menyapa atau menanggapi kesaksian dan sharing yang sangat baik sekali. Silakan Pak Irwan. Ya, enggak, ya saya sangat bersyukur mendengar kesaksian ini dan mengingatkan kita, kita juga memang sebagai orang yang tidak layak Yes. itu. Ya, mungkin ya memang kita yang berdosa, yang diselamatkan Tuhan dan kita dikasih Tuhan, dikasih kesempatan untuk
mendengar ini dan juga nanti untuk kehidupan kami. Terima kasih Pak Lim, Jeffrey Lim ya. Sama-sama, Pak. Tuhan berkati semua. Tuhan Iya. berkati. Terima kasih Jeffrey. Bu Aduh, kamu Fona. masih ingat aku nggak? Masih ingat dong Ibu Fona. Aduh, udah panggil ibu sekarang ya. Si Fona. Aduh, Jeff, thank you. Benar, Thank you. kita tuh memang kadang-kadang kalau lihat ini banyak kurang sabar. Iya, kamu tahu kan di gereja tuh juga ada satu anaknya Tante Rita, kamu masih ingat? Iya kan? Kita juga kadang-kadang di praktek di begitu tuh, ya saya juga kadang-kadang ya banyak kurang sabarnya gitu loh. Nanti dulu gitu suka. Padahal dia datang dengan lugu-lugunya, namanya Fiona itu. Jadi ya saya ya benar-benar ini juga lah, banyak hal. Thank you Jeff, you are so good, you are not different. Thank you, More. Si Fona. You. Ya. Iya. Silakan Pak Alfred atau Simon, silakan. Udah Ya, siap-siap. Alfred, Hai, silakan. Alfred. Hey Hey, bro, Fred. Hey, bro. ya, aku juga sekarang lagi menghadapi banyak ini di tempat kerjaku ya. Aku lihat anak-anak banyak special need karena tempat kerjaku itu bukan tempat kerja yang apa sih, bukan kayak dia dia kan profit nggak non profit, jadi dia kayak udah gitu dia juga, tapi dia aku lihat terima aja anak-anak yang special need gitu loh. Jadi kita kadang-kadang kelabakannya anak-anak ini tuh mereka nggak mengerti kita suruh apa gitu. Dan special need ini terbelakang sekali mas, kadang-kadang mereka pintar dengan kata-kata, angka, huruf, tapi mereka nggak bisa diajak ngomong gitu. Kita ngomong apa mereka cuma ya dia cuma kayak, terus kadang numpain semua, berantakin semuanya, jadi bikin kadang guru-guru itu semua pada udah nggak sabar semua, jadi kayak udah stres gitu. Saya bilang kita kadang-kadang jadi kita sepertinya mereka jadi rada kayak mereka tuh kayak give up gitu loh, kayak dan kita lihat secara kita ngaca gitu, oh ternyata mereka memang mau makannya pada jamnya mereka gitu. Jadi kalau tiba-tiba mereka lapar ngambil lunchboxnya makan sendiri lagi jamnya belajar gitu, oke kita duduk group time, mereka nggak mau group time, mereka ngambil lunchbox. Saya lihat, saya ngaca juga, kadang saya merasa juga saya ada sedikit kayak saya mengajar anak-anak itu beda dengan guru-guru yang lain gitu, nggak secara formal. Iya, Jadi iya. kadang ada pikiran itu bisa jadi kayak orang kayak kayak orang ADHD Iya, iya, iya. itu bisa ini langsung keluar dari plan gitu. Iya, Fokusnya iya. langsung, oh kita ngajarnya langsung berkembang gitu, keluar dari box. Jadi saya merasa mungkin kita semua sebenarnya seperti Jeffrey bilang tadi itu, kita sebenarnya harusnya ngaca kepada anak-anak begini. Mereka nggak bisa diatur, pikiran kita pun kadang nggak bisa diatur karena mereka Iya, iya. memang udah kondisinya begitu loh. Betul. Dan kita nggak layak memang di hadapan Tuhan, sebenarnya kita semua sebenarnya sama, dan kita nggak bisa menganggap emang anak-anak itu mungkin bisa dibilang kayak wah udahlah, udah pokoknya udah, kadang kelas itu udah kayak kebun binatang gitu, ada yang teriak gitu-gitu kan, ada yang aneh-aneh itu sudah gitu teriak apa, dia nggak berkata-kata tapi dia pakai langsung gitu, misalnya ngambil makanan nyolong gitu, ngambil apa gitu. Kita lihat tuh kadang emang banyak sih dari budaya, maksudnya yang mereka tuh jadinya terbelakang, jadi nggak jadi di dalam masyarakat itu seperti apa didepak gitu loh, didepak sama Ikut. orang-orang tuh kayaknya dianggap ini mah udah bohwat gitu loh, Iya, iya, iya. ini nggak ada harapan, hopeless gitu. Tapi jadi saya juga merasa oh iya ya, kita sendiri tuh kadang begitu gitu, kita sebagai manusia itu kita merasa kita nggak bisa handle yang kayak gini, Tuhan itu bisa menolong kita gitu, cuma Tuhan yang bisa memberi. Cuma kadang kita mengikuti cara manusia, maunya yang bagus, yang rapi, yang teratur, plan gini, everything organized. Tapi in reality, we are working with people with different character, different disability needs gitu. Jadi
kayak misalkan Fiona gitu kan, kan itu kan nggak gampang. Itu mengajar kita menjadi sabar gitu. Tapi Tuhan mau Ya, prepare ya, kita. ya. Dan itu seperti Jeffrey bilang itu, Jeffrey udah merasakan sendiri. Aku lihat dia sudah sudah lowest point. Kita harus mencapai lowest point itu untuk merasakan situasi mereka gitu. Bener, saya belajar juga dari orang yang sudah pengalaman juga, yang dia bilang, oh kita harus ada di sepatunya dia gitu loh. Dan itu tidak gampang untuk menjadi di sepatu orang yang cacat itu, orang yang Ya. mentally mereka kita harus berada di sana pada saat dia menganggap, oh dia nggak mau di gini, dia nggak bisa ngomong, dia cuma bisa gitu. Tapi dia have feeling gitu loh. He knows what he needs gitu loh. Jadi kita kadang kita harus ada di situ. Nah, itu suatu challenge yang saya juga lagi belajar gitu. Saya lihat dari Jeffrey itu saya bisa banyak belajar juga waktu waktu ya sama Jeffrey. Saya lihat dia memang hatinya itu kan kayak kita tuh misalkan memberikan kita suatu apa keberanian yang bukan dari secara apa masyarakat layaknya, kan orang kan comfort zone gitu. Kita bisa terjun ke arah yang kita apa yang misalkan kita berani melayani orang-orang yang seperti orang yang sederhana, yang rendah, itu suatu hal yang anugerah Tuhan ya. Kalau bisa kayak kamu Jeb gitu, bisa begitu melakukan hal itu ya. Bisa belajar dari kamu Jeb. Ya, Alfred, saya juga senang ya. Dari dulu saya anggap Alfred tuh sebagai adik angkat dari dulu ya, dari bareng-bareng sering nginep di rumah juga ya. Saya lihat juga dari Alfred, pergumulan Alfred juga unik ya. Jadi kamu dipakai Tuhan juga ditempatkan di ngajar anak-anak, karena kamu ya unik bisa mengerti pergumulan mereka. Jadi ya Tuhan luar biasa ya. Kita ya Ya. seperti tadi konsep wounded healer itu, kita memang orang-orang yang punya fragility atau weakness tertentu, kita bisa mengerti orang lain lagi gitu ya. Saya ya bersyukur juga untuk Alfred ya. Saya bangga waktu saya lihat Alfred waktu lulus S1 mengajar ini ya, saya senang sekali gitu sebagai, karena saya anggap dulu saya sahabat Alfred tuh sering nginep di rumah saya juga dulu. Iya, saya juga biasa sih ada penanggungan juga, ada sedikit ADD dulu bilang gitu, di diagnosa ADD, ADHD. Ya, itu nggak gampang. Tapi sudah Tuhan lepaskan itu dari semuanya juga, apa kayak ADHD gitu ya. Itu juga anugerah Tuhan sih. Memang banyak tantangan hidup nggak akan berhenti sampai kita melewatinya gitu. Sampai kita kayak misalkan kita belum 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 misalkan belum lulus gitu, kita ulang lagi, kita belajar lagi gitu ya. Itu yang saya hadapin saat ini. Saya ngeliat belajar juga kayak begini, ini bagus sekali Jeff yang tadi kamu bilang itu. Kita harus ada rekonsiliasi dulu dengan hal itu, nanti kita naik level gitu loh. Maksudnya naik ujian itu, lulus kita naik lagi gitu kan. Saya juga dulu begitu, lama sekali itu untuk belajar menjadi apa. Ya, silakan Melki. Ya, uh, ya Pak Alfred lagi. Ya, thank you, Pak Alfred untuk. Ada istri saya nelpon, mesti jemput di stasiun. Ya, tapi ada satu pertanyaan dari chat Pak Jeffrey. Mungkin nanti bisa sharing bagaimana proses Pak Jeffrey overcome sembuh dari apa yang dialami oleh Pak Jeffrey sebelumnya. Tapi ini ada yang kedua, pertanyaan pribadi saya adalah bagaimana Pak Jeffrey melihat kondisi masa lalu itu sebagai opportunity untuk melayani orang-orang yang mempunyai persoalan yang tadi sudah diseringkan. Ya, ini menjadi contoh bagi kami sebagai orang-orang yang mungkin ada di Sydney untuk menemukan panggilan bahwa kita memang ada certain situation yang bisa membuat kita mengerti panggilan hidup kita untuk melayani orang lain. Ya. Saya jawab yang pertanyaan dulu ya Pak Melki ya. Pertama, gimana saya bisa melewati semua ini kan, kalau mungkin teman-teman juga tahu dulu ya saya di Sydney gimana ya. Saya suka ya maksudnya gimana kondisinya, mungkin kalian tahu berantakan, hygiene-nya semua kacau semuanya. Dan itu udah, saya pun sebenarnya ada 4 faktor yang saya lihat yang membantu saya ya. Pertama itu tentu harus secara biologis, fisikalnya itu harus diobatin juga ya. Jadi kan itu kan ada gangguan di otak, tetap biologis kita makan di otak, makan obat ya. Tapi ini nggak cukup, karena banyak
orang dunia hanya mengandalkan medical model gitu ya, medical medis gitu ya. Mereka cuma dikasih obat doang, psikiater doang. Itu sangat nggak cukup karena itu cuma memberikan satu ya supaya nggak kamu aja gitu, nggak mengganggu orang aja gitu. Ya, mengganggu orang nggak bisa. Tapi kita butuh lagi adalah support system, caregiver, butuh keluarga, butuh temen, butuh sosial gitu ya, butuh relasi ya, butuh komunitas, healing community gitu ya. Itu yang akan menolong saya. Saya punya komunitas di sekolah teologi dulu ya, sangat sayang sama saya. Itu yang membuat saya dan keluarga saya, mama saya itu sangat nolong banget gitu ya. Itu healing, betul-betul healing, betul-betul dari eh, support support system. Karena manusia itu diciptakan Tuhan itu bukan bukan diciptakan sebagai brainnya itu bukan solitary sendiri gitu. Kalau kita ketika kita ada orang-orang zaman sekarang orang generasi Z atau Alpha seringkali main HP ya, itu sebenarnya nggak sehat karena membuat cemas dan depresi kebanyakan gitu ya. Karena kita diciptakan Tuhan tuh sebenarnya adalah untuk bersosial gitu. Brain kita itu harus berkembang ketika kita dialog sama orang, ketika kita berelasi. Makanya itu kita perlu ada support sosial gitu ya. Makanya ketika saya sekolah teologi itu saya dapat itu. Saya dapat itu. Saya bisa tadinya saya itu kurang bisa mengartikulasikan, mengutarakan isi hati dan semuanya. Saya kayak mempet semuanya nggak bisa gitu ya. Tapi dengan lama-lama kita makin mengenal gitu, mesti mengenal cara. Karena kita akan orang itu komunikasi dan komunikasi dan sebagainya. Kalau kita sendiri itu kayak film di apa Castaway ya kayak Tom Hanks itu ya akan ngomong sendiri gitu ya. Makanya kita butuh rekan. Kemudian juga ada dalam juga kita harus disiplin diri, mengendalikan diri dan semuanya semuanya. Tapi faktor yang terpenting adalah firman Tuhan menurut saya. Saya suka bilang ya, orang kan firman Tuhan bilang manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau orang cuma makan obat aja, saya bilang manusia bukan hidup dari obat saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan itu penting karena itu membuat kita mengerti diri kita itu siapa, arti hidup kita, tujuan hidup kita kemana, dan kita harus mengikut Kristus dan sebagainya gitu. Memberikan kita makna hidup dan kita juga tahu ke depan kita akan kemana, membuat kita tahan dalam penderitaan gitu. Karena kita ada Tuhan yang sudah menderita juga terlebih dahulu. Itu semua firman Tuhan tuh kekuatan bagi kita gitu. Iman itu membuat kita mengerti identitas kita. Kalau kita cuma obat doang ya, cuma kan suka bilang orang bilang, oh ini problema gangguan psikologis itu cuman masalah mental disorder, mental brain disorder doang ya. Masalahnya kenapa orang yang sudah dikasih obat, mereka tetap merasa eksistensialnya kosong. Mereka merasa rasa malunya ada, rasa bersalahnya ada, ada rasa eh, kurang berharga, kurang dan sebagainya, campur aduk cemas dan sebagainya. Itu kan masalah spiritual. Obat udah dikasih, tapi ternyata ternyata dia masih bergumul. Makanya bagi saya ada 4 faktor tetap. 4 faktor pertama biologisnya harus diobatin, harus ada sosial, harus ada dia psikologisnya juga secara pribadi harus belajar berdisiplin diri dan juga harus belajar dan juga terutama relasi sama Tuhan, firman Tuhan dan sebagainya. Itu yang membuat saya lebih bertumbuh itu sepertinya biopsikososial spiritual gitu. Dalam jangka panjang itu dengan latihan, dengan doa, dengan apa itu membaik gitu. Mungkin seperti itu. Dan saya menemukan panggilan saya seperti ini ya. Meninggal panggilan saya seperti saya itu mulai Zoom itu tahun 2021 ya, ketika COVID itu saya mulai membuka kelas Zoom untuk orang-orang untuk ini untuk ya, ya, temanya itu depresi dan anugerah Tuhan gitu ya. Ternyata pada saat itu banyak yang datang gitu ada 125 yang datang gitu ya, 115. Terus udah gitu kecemasan dan anugerah Tuhan beberapa bulan kemudian gitu ya. Ada yang datang lagi gitu ya, ratusan juga gitu ya. Akhirnya saya jadi sering mengadakan begitu gitu ya. Sampai terakhir tanggal 3 April kemarin mengadakan seminar tema ini dihadiri oleh 690 orang. Itu betul dihadiri 690 orang. Berarti banyak orang yang membutuhkan. Akhirnya saya juga sadar karena saya juga orang pribadi datang kepada saya pribadi satu-satu juga sharing pergumulan saya anggap teman gitu. Saya nggak anggap saya charity, saya nggak pernah saya profesional gitu. Saya anggap teman gitu. Saya ajak ngobrol, saya ajak teman dan itu permulaan saya dari situ gitu. Dan orang sering nyariin saya kalau saya lagi capek saya juga terus terang saya lagi capek gitu. Nah, itu permulaan saya melayani seperti itu Pak Melki kira-kira. Ya, thank you Pak Jeffrey. Ya, thank you. Saya nggak tahu apakah ini pertanyaan. I think mental health is not mental disability. Apakah ada Apa? apakah ada perbedaan antara mental health dan mental disability? Mental health itu kesehatan mental kan ya? Ya, dan mental disability. Apakah ini ada pertanyaan di sini nih Pak Jeff?
Sebenarnya kalau kita lihat mental disability kan cakupannya lebih luas berarti ya. Mental health kan kesehatan mental ya, kesehatan mental. Kalau disability itu berarti kan kalau menurut saya ini ya, menurut saya mental health kan kesehatan mental ya. Kalau kita semua sekarang kan lagi umum apa-apa mental health ya. Kalau mental disability itu kan ketidakmampuan mental gitu ya. Dan itu macam-macam kan, adanya orang yang nggak bisa secara intelektual nggak mampu, ada yang juga autis atau ADHD, atau ada Down syndrome atau apa mungkin seperti itu ya, mungkin spesial needs sebagainya. Tapi ada juga yang keterbelakangan, eh, ada juga yang kalau mental disorder itu ada lagi satu lagi ya, mental apa namanya, gangguan kesehatan mental ya. Mental disorder, ada mood disorder, ada thought disorder. Kalau mood disorder kayak schizophren, kalau thought disorder kayak schizophren, kalau mood disorder kayak bipolar gitu ya. Jadi ada kalau yang dua-duanya itu schizoaffective yang saya alami gitu ya. Ada thought disorder, ada mood disordernya. Jadi itu memang kita lihat spektrumnya banyak gitu ya. Nah, tapi kalau saya lihat tuh sebenarnya, kalau saya tadi bawakan perenungan, kan sebenarnya kita lihat dari orang buta tadi ya, kalau kita ya itu cuma mau menunjukkan orang-orang marginal gitu, orang-orang marginal yang dibuang masyarakat gitu ya. Tapi Tuhan tuh sayang sama mereka gitu ya. Either kategorinya apa, either orang kusta atau orang-orang yang Henry Nouwen kan melayani orang-orang eh, disabilitas mental ya. Sedangkan Mother Teresa melayani orang-orang kusta. Either apapun mereka punya disabilitas atau marginalitas gitu ya. Tapi punya satu hal, bahwa mereka itu adalah gambaran rupa Allah. Mereka itu adalah juga orang-orang yang tersingkir dari masyarakat, miskin dan sebagainya. Dan Tuhan sayang mereka gitu. Jadi saya ambil ambil general gitu ya, general idenya gitu. Kalau dari yang tadi saya bawakan pada hari ini gitu ya. Kira-kira begitu. Nangkap ya Pak Melki ya? Ya, mengerti. Ah, Apakah masih ada Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya, kalau kalau tidak ada, terima kasih Pak Jeffrey. makasih. Terima kasih banyak. Om Joni ada tambahan? Ya, terima kasih sekali